Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk membaca satu artikel jurnal ilmiah ini yang membahas tentang polemik habaib. Ini ada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Unzah, Universitas Islam Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Ini pada volume 10 nomor 1 tahun 2024, Jurnal Asy-Syariah, Jurnal Hukum Islam, Januari 2024. Ada satu artikel dengan judul "Memudarnya Otoritas Keagamaan, Polemik Nasab Habaib di kalangan Pondok Pesantren An-Nahdliyin". Nah, kita coba kupas, kita kritisi isinya. Apakah sesuai dengan metodologi yang seharusnya. Artikel ini ditulis oleh Aziz Miftahus Surur, Muhammad Anfa'u, Fathur Rosi, Muhammad Ainun Fajrul Rahmain. Nah, yang kesemuanya ini dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo, Kediri. Jadi penulisnya orang-orang dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo, tapi diterbitkan di jurnalnya Universitas Zainul Hasan, Genggong. Setelah saya cari-cari siapa penulis ini, ini adalah dosen-dosen di Universitas Tribakti. Nah, jadi untuk yang pertama itu dosen, yang kedua, ketiga, dan keempat walau alam mungkin dosennya juga. Nah, kita lihat jurnal ini sudah Sinta 4. Sinta 4 kalau levelnya berarti level tengah ke bawah. Jadi ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau Sinta 1 itu kalau dinilainya itu 80 ke atas. Sinta 2 70 sampai 80. Sinta 3 itu 60 sampai 69, Sinta 4 itu 50 sampai 59, Sinta 5 40 sampai 49, Sinta 6 30 sampai 39. Kira-kira seperti itu kalau di peringkat akreditasi jurnal. Ada yang menarik bahwa artikel ini bukan membahas tentang nasab Ba'alawi ternyata. Ini tidak membantah apa yang dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tapi ini lebih mengkaji ekses dari polemik habaib ini di pesantren-pesantren NU. Polemik nasab habaib yang semakin banyak didiskusikan oleh kalangan agamawan dan akademisi mengharuskan perlunya penelitian polemik nasab habaib dalam persepsi pondok pesantren An-Nahdliyin. Nah, ini apa namanya, perlu ditanyakan kenapa An-Nahdliyin bukan An-Nahdliyah. Pondok pesantren An-Nahdliyin. Mungkin menurut saya lebih tepatnya itu pondok pesantren NU gitu aja gitu. Atau kalau pondok pesantren An-Nahdliyah itu seperti Ma'ahid An-Nahdliyah, Al-Ma'ahid An-Nahdliyah karena jamak itu. Tapi itu soal bahasa saja ya. Sejak awal berdirinya organisasi NU tidak ditemukan keraguan nasab habaib sebagai keturunan Nabi.
baru pada akhir-akhir ini sebagian kalangan NU meragukan nasab Bani Alawi sebagai keturunan Nabi. Bahkan sebagian lain secara tegas menolak. Ya memang dari dulu nasab habaib di kalangan NU itu tidak diragukan. Nah, hanya mulai diragukan itu ramai diragukan itu sejak munculnya tesis penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kita lihat tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon dan dampak polemik nasab Bani Alawi di pondok pesantren An-Nahdliyin di Indonesia. Jadi penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana respon pesantren-pesantren di Indonesia terkait dengan polemik nasab habaib Balawi. Adapun sumber utama dalam penelitian ini adalah buku Menakar Kesahihan Nasab Habaib di Indonesia yang disusun oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan buku Risalah tentang Ahlul Bait dan Nasab Ba'alawi yang disusun oleh tim Tarbiyah wa Da'wah Rabithah Alawiyah. Kedua buku ini saling bertentangan dalam memaknai genealogi Bani Alawi. Menurut Rabithah Alawiyah, habaib dan Bani Alawi memiliki ketersambungan darah hingga Nabi. Namun pernyataan ini ditolak oleh Kiai Haji Imaduddin. Ia secara tegas menyatakan bahwa nasab Bani Alawi terputus dari Abdullah atau Ubaidillah. Kedua kitab tersebut memiliki standar masing-masing dalam validasi nasab. Kitab nasab yang sezaman menjadi perdebatan dalam menentukan nasab Bani Alawi, sebab Kiai Haji Imaduddin Utsman dalam penelitiannya tidak menemukan kitab abad ke-5 hingga 9 yang menyatakan Abdullah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Dari pro kontra tersebut, pondok pesantren An-Nahdliyin merespon dan memberikan data sesuai kecondongan masing-masing institusi. Ini saya sebagai pembaca jurnal ya, saya melihat ini saya memberikan kritikan dalam penulisan abstraksi ini. Jadi kalau alinea awal itu sudah betul menurut saya. Jadi isinya itu tujuan latar belakang penelitian ini. Terus tujuannya sudah ada, metodologinya. Nah, mestinya metodologi yang digunakan ini kalau saya melihat itu peneliti ini ingin menyodorkan pemahaman nasab Ba'alawi menurut Rabithah Alawiyah dan pemahaman nasab Ba'alawi menurut tesisnya Kiai Imad, kemudian ditanyakan ke pesantren-pesantren. Pesantren lebih milih yang mana? Milih tesisnya Kiai Imad atau milih kitabnya Rabithah Alawiyah? Sepertinya seperti itu. Jadi ini sebenarnya harusnya ini penelitian bukan penelitian kualitatif tapi penelitian kuantitatif. Jadi ingin melihat responnya. Jadi di antara misalkan 100 pesantren yang diteliti, berapa yang setuju dengan tesisnya Kiai Imad dan berapa yang tidak setuju dengan tesisnya Kiai Imad. Jadi ini kritikan saya untuk penulisan abstraksinya. Jadi mestinya itu dijelaskan seperti itu. Adapun di sini sumber utama hanya dari buku, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kepustakaan, bukan kepustakaan ya ini. Seharusnya penelitian ini penelitian lapangan. Kalau saya melihat hasil di bawahnya nanti. Nah, dan di sini juga tidak biasanya setelah metodologi, kemudian dalam abstraksi itu disebutkan juga hasil penelitian secara singkat. Tapi di sini hasil penelitiannya tidak
disebutkan. Nah, kita coba lihat isinya. Ini isinya, isi artikelnya berapa halaman ini? Jurnal Asy-Syariah, Jurnal Hukum Islam. Penulisnya ada 1, 2, 3, 4. Abstraksinya, cara penulisannya sudah standar, tapi isinya yang belum standar penelitian. Jadi bahasa Inggrisnya ada, bahasa Indonesianya ada. Ini tadi yang sudah kita baca. Kemudian pendahuluan, ini tidak perlu kita bahas banyak lah. Pembahasan biasanya ya itu isinya hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ya isinya seharusnya pertama menjelaskan tentang nasab Ba'alawi menurut Rabithah Alawiyah. Kemudian kedua menjelaskan tentang nasab Ba'alawi menurut penelitian tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, yang ketiga baru pendapat pondok pesantren terkait dengan perbedaan pandangan terkait nasab, yakni menurut RA dan menurut Kiai Imad. Seharusnya seperti itu. Jadi 3 poinnya itu. Tapi di sini saya melihat pertama dalam pembahasan itu argumentasi penolakan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Kiai Imad. Argumentasi penolakan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Ini menurut Kiai Imad. Kemudian argumentasi kesahihan nasab Bani Alawi sebagai keturunan Nabi. Ini berarti nasab Bani Alawi menurut RA. Terus yang ketiga, genealogi habaib dalam perspektif pondok pesantren An-Nahdliyin di Indonesia. Ini banyak membahas tentang perdebatan yang sebenarnya sudah banyak diperdebatkan di media sosial. Kita lihat kesimpulannya. Pro kontra terhadap kesahihan nasab habaib sebagai keturunan Nabi diawali dengan adanya oknum habib yang dianggap tidak sejalan dengan yang dicontohkan Nabi, hingga Kiai Haji Imaduddin Utsman meneliti dalam tesisnya dan memperoleh sebuah kesimpulan silsilah nasab habaib terputus. Pasalnya pada abad ke-5 hingga ke-9 tidak ditemukan manuskrip yang menyatakan Ahmad bin Isa memiliki seorang anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Sedangkan menurut Rabithah Alawiyah, nama Abdullah tidak disebut, bukan berarti menafikan Abdullah sebagai anak dari Ahmad. Kita pada abad ke-5 hingga ke-9 tidak menyebut anak Ahmad secara menyeluruh. Para ahli nasab juga telah sepakat Abdullah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Ahmad al-Muhajir hidup di Basrah dan berhijrah ke Hadramaut bersama salah seorang putranya yang bernama Abdullah yang lebih dikenal Ubaidillah. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini lebih cenderung mendukung atau mengesahkan bahwa nasab habaib itu tersambung kepada Rasulullah SAW. Rabithah Alawiyah meyakini Bani Alawi sebagai pemelihara nasab yang sahih. Mereka sangat teliti dan berhati-hati dalam menulis nasab, sehingga mereka mendapat pengakuan dari para ahli dalam ilmu nasab. Nah, yang terakhir, respon pondok pesantren NU terhadap polemik nasab habaib. Mayoritas pondok pesantren NU mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Di antara pondok pesantren yang secara konsisten mengakui Bani Alawi sebagai keturunan Nabi, diantaranya Pondok Pesantren Tebu Ireng, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang,
Pondok Pesantren Sunan Ampel Jombang, Pondok Pesantren Al Anwar Rembang Jawa Tengah, Pondok Pesantren Rahmatillah Kudus, Pondok Pesantren Al Yasini Pasuruan, Pondok Pesantren Langitan Tuban, Pondok Pesantren Gedong Sari Nganjuk, dan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Namun demikian, Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Banten dan Pondok Pesantren Raudhatul Fatihah hingga saat ini tetap menolak habaib dan Bani Alawi sebagai keluarga Nabi. Ada banyak pesantren yang setuju dengan kesahihan nasab habaib, tapi hanya 2 pesantren yang menolak nasab habaib. Ini hasil penelitian. Sayangnya model penelitiannya itu tidak dijelaskan apakah menanyakan ke pengasuhnya secara langsung atau tidak. Misalkan ke pesantren Krapyak Ali Maksum, siapa yang ditanya di sana, atau bagaimana cara menyimpulkan bahwa pesantren Krapyak Ali Maksum itu mengakui nasab habaib itu sah, bersambung sampai Rasulullah. Begitu juga disebutkan di sini ada pesantren Denanyar Jombang, pesantren Tebuireng, itu menanyakan langsung pengasuhnya atau seperti apa. Kalau pesantren Rembang Gus Najih, ya kita sudah bisa baca sendiri dari himbauan beliau. Tapi kan mungkin juga tidak semuanya. Begitu juga pesantren Krapyak, mungkin seandainya yang ditanya itu salah satu pengasuh, mungkin bisa jadi mendukung kesahihan nasab Alawi, tapi mungkin juga tidak semuanya. Bisa juga pengasuhnya mensahihkan nasab Alawi, tapi santrinya tidak, ya, bisa juga. Hanya saja kritikan saya di sini tidak dijelaskan yang disebut mengakui kesahihan nasab Alawi itu pengasuhnya saja atau semua pengasuhnya, atau pengasuhnya semua dewan pengasuh dan santri-santrinya juga. Nah, ini tidak dijelaskan di sini. Tapi apapun itu, ini adalah satu penelitian yang menurut saya membanggakan. Karena apa? Karena santri-santri yang kita ketahui yang selama ini hanya ramai di bidang hukum, kini sudah mampu merespon yang sedang ramai di media sosial, termasuk polemik habaib ini direspon dengan secara ilmiah, dengan penelitian. Nah, yang saya tangkap dari penelitian ini, para peneliti itu kepengin mengetahui bagaimana sih respon pesantren-pesantren NU sebenarnya terkait dengan polemik ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.